Halo, jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi HP Otodidak. Dan di kesempatan kali ini saya ada servisan Oppo A37 ya. Jadi dimana HP ini awalnya cuman kecemplung air ya. Jadi kecemplung air dan didiamkan hidup, namun boros baterai ya. Dan setelah lama dipakai mungkin ada sekitar 2 minggu gitu ya, jadi HP ini lalu mati ya. Jadi awalnya cuman boros baterai dan sekarang HP-nya mati, dan ini bisa dikarenakan karena ada jamur dan sehingga baterai habis juga bisa ya. Oke, saya cek di konektor baterainya apakah ada short ya. Nah, ini kita coba negatif di hitam, naik, kita balik. Nah, ini dua-duanya naik ya. Jadi untuk konektor, nah ini kan naik dua-duanya ya. Jadi HP ini sudah dipastikan short di rangkaiannya. Namun kita tidak tahu di mana shotnya, dan jika shot seperti ini memang cukup gampang-gampang susah ya. Jadi kalau HP baterai boros memang harus, nah kita bisa lihat ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada jamur dan di daerah sinyal ya. Nah, ini bisa dikarenakan itu tadi air yang masuk ya. Jadi air yang masuk ke PCB menimbulkan jamur dan seperti ini ya. Jadi inilah penyebab konslet di rangkaiannya. Dan saya akan cek di sekeliling IC sinyal, terus semua ini ya. Jadi bisa kita lihat sini ada coil yang cuil juga, entah kenapa ini. Dan untuk di HP yang kena air itu harusnya langsung dibongkar ya. Jadi meskipun dia HP tersebut masih bisa hidup, namun efeknya beberapa hari ya seperti ini ya. Jadi untuk HP yang terkena air, saran saya untuk dibawa ke tukang servis ya. Oke, saya bongkar dan saya akan cek di daerah CPU-nya ya. Jadi karena di situ hangat sekali, dan mohon maaf ini kamera blur, saya percepat. Nah, di sini banyak korosi ya. Jadi kelihatan ini bekas air ngendap, dan kita buka, nah seperti ini ya. Penampakan banyak jamurnya ya, dan di sini menimbulkan mesinnya panas ya. Jadi bahkan mau ngangkat ketika dihidupkan pun tidak mampu ya, karena untuk kapasitas baterai tidak mencukupi karena konslet di sini ya. Dan kita lihat tadi banyak sekali di area CPU dan di area sinyalnya ya. Jadi terutama dekat PA, dekat IC PA dan dekat CPU ya. Dan di sini saya coba cek ya di yang daerah korosi tadi ya, karena warnanya sudah, warna kapasitornya sudah coklat enggak karu-karuan ya. Jadi udah agak menghitam. Dan coba saya cek seperti ini, merah di ground. Saya cari daerah tadi yang kena jamur dan saya cek satu per satu. Jadi daerah yang kena jamur tadi saya cek, dan tidak ada yang mencurigakan ya di sini. Jadi rata-rata kapasitornya normal semua ya, walaupun warnanya sudah hitam bekas jamur, namun tidak konslet ya.
di baliknya tadi yang dekat area sinyal tadi ya. Di sini tidak ada penampakan kapasitor short ya, jadi kapasitornya masih rata-rata normal. Dan jika ada IC, terutama IC CPU ataupun IC yang lain, biasanya di pinggir-pinggir kapasitornya sudah pada short ya, namun di sini tidak ada saya temukannya. Oke, dan langsung saja saya pasang dan saya coba hidupkan. Nah, di sini HP sudah hidup ya, namun seperti yang diceritakan yang punya tadi, jadi hidup namun boros baterainya ya. Oke, saya coba hidupkan dan kita tunggu apakah restart ataupun seperti apa ya. Dan di sini mesin hangat ya. Nah, di daerah sini lumayan hangat. Nah, di daerah sini namun merata ya, jadi panasnya tuh membingungkan ya. Oke, saya coba ukur kembali ya. Nah, seperti ini, negatif di hitam di negatif, ini saya balik, hitam di positif, masih ngangkat ya. Nah, seperti ini harusnya. Nah, ini ngangkat juga. Jadi dua-duanya mengangkat ya, dibolak-balik arusnya. Ketika dibalik itu tidak ngangkat ya. Dan kasus yang seperti ini memang gampang-gampang susah ya, seperti yang saya ceritakan di awal tadi ya. Oke, di sini saya akan coba tembak pakai baterai ya. Jadi apakah ini menemukan yang panas, jadi minimal yang hangat ya. Jadi untuk sebenarnya untuk mencari yang short seperti ini memang kadang bisa kadang tidak ya, kecuali memang full short ya. Dan coba saya tembakkan, jadi pakai baterai dan minimal ketemu yang hangat ya. Oke, sebentar saya paskan dulu. Nah, seperti ini baterai saya, baterai tablet ya. Saya tempelkan positif ke positif, negatif ke negatif ya, jangan kebalik biar tidak merusak komponen IC nya. Nah, seperti ini saya coba raba-raba. Nah, daerah sini namun tidak ada yang panas ya, jadi cuman hangat-hangat. Nah, itu pun di daerah konektor baterai tersebut ya. Ya, apakah itu konektor baterai hangat-hangat, apakah di sebaliknya? Coba saya ukur lagi, masih juga konslet ya. Jadi ketika saya balik, konslet. Oke, dan coba saya akan ganti koil ini ya, apakah ini penyebab short, jadi short kecil seperti itu ya. Dihitung-hitung sudah lumayan besar ya sebenarnya shortnya ya, namun tidak terdeteksi panas baterai. Apakah baterainya yang kurang tegangannya? Coba saya ganti pakai koil copotan ya. Jadi ini tidak tahu di HP apa, yang penting saya ukuran sama ya. Jadi untuk koil tidak masalah, yang penting ukuran sama. Oke, saya copot sebentar. Nah, itulah koilnya sudah saya lepas, dan saya akan copotkan koil di HP bangkaiannya. Jadi ini ukurannya kebetulan sama di HP bangkaian ini. Dan kalau nyopot komponen seperti ini saya tidak pakai angin ya, karena saya paling banter angin 1 ya, biar enggak
berantakan komponen yang lain. Jadi saya terbiasa angin kecil ya, paling angin satu. Nah seperti ini kan angin satu sudah geser komponen yang kecil-kecil ya. Oke, sudah saya pasang ya. Jadi untuk lilitan tadi, nah itu kelihatan masih ada kotoran ya. Nah saya akan dinginkan dulu ya, biar enggak merusak komponen. Jadi keadaan panas dipasang baterai terkadang malah merusak komponen ya. Jadi saya dinginkan dulu. Oke, dan saya akan coba tes ya. Jadi apakah masih ada short, jadi apakah masih ada nah masih ada ya. Jadi cuman tidak separah yang pertama tadi ya. Dan jika yang pertama tadi ngangkatnya sampai angka 10, ini separuhnya ya. Sebentar. Jadi ndak sampai full kayak tadi ya. Namun masih ada terdeteksi short, dan saya akan cari lagi ya, apakah yang menyebabkan ini di daerah CPU tersebut. Dan memang tidak ada tanda-tanda short di situ ya. Oke, dan setelah saya buka kalengnya, yaitu di bagian balik, nah, sebaliknya konektor baterai tersebut ada kaleng ya tadi ya. Dan setelah saya buka terdapat IC kecil ya. Nah IC-nya di sini itu IC kecil. Nah itu panas ya. Jadi ketika saya hidupkan, coba paksa kan, dengan itu saya raba-raba, memang di daerah di situ ya yang hangat. Cuman karena ketika dipasang tidak bisa meraba di situ, maka cuman terasa hangat di belakangnya. Jadi saya berpikiran mungkin di kaleng ini, dan saya lepas kalengnya, ternyata benar ya. Dan ini sudah saya lepas IC kecilnya, dan langsung saja saya ganti copotan ya. Di sini saya pakai copotan ya. Dan tadi sempat nyetak kaki IC ini, namun saya tidak merekam ya. Mungkin kawan-kawan udah bisa semua mencetak kaki IC yang kecil gini. Oke, dan saya pasang kembali ya. Dan untuk di posisi seperti ini, yaitu tadi ketutup kaleng ya. Jadi saya lepas kalengnya karena cukup lama, jadi saya lupa tidak merekam waktu melepas kalengnya ya. Jadi memang sulit di raba-raba ya, karena ketutup kaleng ya. Dan posisinya juga ketika dipasang itu nempel di bodi mesin ya, jadi tidak bisa merabanya. Dan oke, sudah saya pasang IC yang kecil tersebut ya. Dan tentunya ketika melepas IC tersebut jangan lupa titiknya. Dan seperti ini kondisinya, yaitu setelah saya pasang IC-nya. Sebentar saya fokuskan dulu kameranya, memang kamera jelek ya. Jadi untuk, nah seperti ini ya, di pojokan situ ya. Jadi memang kita jika ketutup kaleng tidak mungkin meraba ke situ ya. Oke, dan saya cek kembali ya setelah saya gantinya. Dan coba saya cek hambatan dalamnya, hitam di merah, apakah gerak? Oke, tidak bergerak ya. Jadi hitam di positif, sedangkan yang probe merah di negatif, tidak ada pergerakan ya. Ketika positif di positif, hitam di negatif, maka bergerak, itu betul ya. Dan HP ini sudah dipastikan tidak ada konslet ya. Namun apakah hidup apa enggak kita belum tahu ya. Jadi saya akan coba pasang kembali ya. Namun di sini saya
lupa memasang apa tuh kameranya, nanti biar rendah bolak-balik. Jadi ketika hidup, namun wah, ada yang lupa lagi rupanya nih kalengnya ya. Di sini kalengnya saya lupa masangnya ya. Nah, mungkin ada nota di balik kaleng ya, jadi lupa. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk di Oppo cuma nempel seperti itu ya. Jadi enggak harus di blower ya, namun untuk di Oppo yang sekarang, Oppo, Vivo, Realme itu di blower ya. Jadi sangat melelahkan ya. Dan yang pasti membosankan ya kalau sudah kaleng di itu, karena resikonya lebih besar ya. Oke, dan coba saya akan pasang ya. Jadi apakah ini HP sudah hidup normal, apakah belum ya. Jadi sambil menunggu ya, jadi saya coba dan berharap ini sudah hidup ya. Oke, dan ini coba saya sambil cas ya, karena baterainya mungkin habis. Dan coba saya nyalakan ya, apakah bisa hidup apa enggak. Nah, enggak bisa hidup ya. Apakah kurang nempel ataukah seperti apa ya. Nah, oke, saya coba kembali dan ternyata bisa hidup ya. Dan kita tunggu sampai masuk ke menu ya. Jadi apakah HP ini sudah normal dan tidak boros baterai ya. Oke, kita tunggu dulu sampai ke menu ya. Dan baterai separuh ya. Jadi untuk ini kenapa saya colok cas tidak ada cas ya. Ini mungkin karena fleksibel buat bawah kurang nempel ya, biasanya seperti itu ya. Jadi kalau nah itu kan tidak nempel, jadi oke, sudah saya paskan ya. Jadi untuk fleksibel buat ke bawah sudah saya presisikan, dan saya akan coba rakit kembali ya, karena ini HP sudah dipastikan tidak ada permasalahan boros baterai lagi ya. Dan saya pasang kembali penutup kalengnya ini ya. Jadi karena ini sangat mudah memasangnya, dan tak lupa penutup atasnya ini ya. Oke, dan saya akan pasang bautnya ya. Jadi di sini karena penutup ini banyak bautnya ya, jadi keliling ada baut. Jadi saya pasang kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, dan seperti tadi ya, jadi untuk port di bawah itu jika kita masang hati-hati ya, jadi biar tidak tertipu. Jadi seolah kita tidak bisa ngecas gara-gara yang lain ya, padahal itu cuman fleksibel untuk PCB bawah itu kurang nempelnya. Oke, saya coba hidupkan kembali dan saya kembalikan lagi untuk slot SIM cardnya ya. Oke, dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan dukung terus channel ini, subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa like di bawah ya bila perlu di share, dan agar kami selalu semangat mengupload video-video yang bermanfaat ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini.